sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia. Laboratorium sendiri jelas berfungsi sebagai sarana belajar bagi para mahasiswa, dosen, aktivis, dan peneliti untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Dan kali ini, Ruang Mahasiswa akan melakukan praktikum ekstraksi kacang tanah dengan metode sokletasi. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ekstraksi dan juga teknik sokletasi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Proses ekstraksi dapat berlangsung pada ekstraksi parfum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang wangi. Sedangkan sokletasi adalah suatu metode pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Nah, penasaran kan bagaimana caranya mengekstrak minyak dari kacang tanah menggunakan metode sokletasi? Yuk, langsung kita lihat alat, bahan, dan bagaimana cara pembuatannya. Anita dan Rahma akan menemani kita dalam praktikum ekstrak kacang tanah dengan teknik sokletasi. Sahabat SCTV pasti sudah tidak sabar untuk melihat kelanjutan dari praktikum ekstrak kacang tanah dengan teknik sokletasi. Jadi, sahabat SCTV jangan kemana-mana ya, tetap di Ruang Mahasiswa. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan.
hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SCTV. Salam Ruang Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anita Dinurvita dan rekan saya Siti Rahma. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai ekstraksi kacang tanah dengan metode sokletasi. Sokletasi merupakan metode pemisahan komponen menggunakan pelarut, di mana komponennya yaitu menggunakan sampel kacang tanah dan pelarutnya yaitu N-heksan. Mengapa menggunakan N-heksan? Karena minyak yaitu larut dalam N-heksan. Pada praktikum kali ini yaitu menggunakan metode leaching, di mana leaching ini merupakan ekstraksi padatan dengan menggunakan cairan. Prinsip kerja sokletasi yaitu uap dari pelarut, dari sini, pelarutnya dimasukkan ke sini, akan masuk ke dalam ekstraktor, kemudian diuapkan ke sini. Prinsip kerja sokletasi ini yaitu uap dari pelarut, dari sini, akan masuk melalui ekstraktor, kemudian melarutkan lemak yang ada di dalam selongsong. Kemudian praktikum ini dihentikan apabila sampel telah menjadi jenuh. Prinsip kerja sokletasi ini yaitu uap dari pelarut akan masuk ke dalam ekstraktor, kemudian melarutkan lemak yang ada di dalam selongsong. Kemudian keadaan ini berhenti jika pelarut sudah di dalam titik jenuh. Selanjutnya untuk pengaturan suhunya kita atur 69 derajat Celcius. Mengapa 60 derajat Celcius? Karena merupakan titik didih dari pelarutnya sendiri yaitu N-heksan. Kemudian tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara mengolah kacang tanah menjadi alternatif untuk kita itu mengetahui apa itu manfaat dari kacang tanah tersebut. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu yang pertama ada satu set alat sokletasi, kemudian ada timbangan untuk menimbang sampel, kemudian ada gelas ukur, ada beker gelas, ada mortar dan alu. Kemudian di sini sampelnya ada kacang tanah dan pelarutnya kita menggunakan N-heksan. Baik, langsung saja kepada praktikumnya. Yang pertama, setelah kita siapkan kacang tanahnya, kacang tanah ini kita haluskan menggunakan mortar dan alu. Setelah kacang ini halus, kita di sini sudah ada sampel kacang tanah yang sudah halus. Kurang lebih seperti ini halusnya. Setelah ini kita masukkan ke dalam oven. Kenapa kita masukkan ke dalam oven? Karena kita harus mengurangi kadar air yang ada di dalam kacang tanah tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuan dari praktikum ini
adalah untuk mengetahui cara mengolah kacang tanah menjadi minyak dan menjadi alternatif untuk pemanfaatan kacang tanah dengan baik. Sokletasi merupakan metode pemisahan komponen menggunakan pelarut, di mana komponennya yaitu minyak dan pelarutnya menggunakan pelarut nonpolar yaitu N-heksan. Nah, setelah kita melakukan proses oven, di sini sampelnya kita timbang sebanyak 50 gram. Nah, di sini range sampelnya sendiri bisa antara 50 gram sampai 100 gram untuk masuk ke dalam selongsong. Ini menunjukkan 50 gram. Setelah itu, sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam kertas saring yang sudah dibuat selongsong seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan, selongsong ini kita ikat menggunakan tali atau benang yang telah tersedia. Tali ini dilakukan di setiap ujung-ujung selongsong dan di tengah. Tujuannya kenapa? Agar sampel tidak mudah keluar saat dimasukkan ke dalam ekstraktor. Pada praktikum kali ini, yaitu menggunakan metode leaching, di mana leaching ini merupakan ekstraksi dari padatan dengan melarutkannya dari cairan. Kamu pegangin ujungnya. Prinsip kerja sokletasi ini yaitu uap dari pelarut akan masuk ke dalam ekstraktor, kemudian melarutkan lemak yang ada di dalam sampel, dan keadaan ini berhenti ketika pelarut sudah berada di titik jenuh. Untuk pengaturan waktunya, kita atur sesuai titik didih N-heksan, yaitu 69 derajat Celcius. Nah, setelah seperti selongsong, ini di tengah dan setiap ujungnya, kemudian sampel ini dimasukkan ke dalam ekstraktor. Ini disebut ekstraktor. Setelah itu, kita masukkan pelarut, yaitu N-heksan sebanyak 100 ml. Baik, karena di sini kita sudah mempunyai sampel yang sudah dimasukkan ke dalam ekstraktor, maka kemudian kita masukkan pelarutnya.
Baik, setelah sampel masuk dan setelah pelarut masuk, proses selanjutnya yaitu tinggal kita menyalakan alat dan menunggu proses sokletasi. Pastikan tombol berwarna hijau. Baik, setelah kita mempraktikannya, kita dapat melihat hasil akhir seperti ini. Nah, setelah hasil seperti ini, kita juga bisa dipisahkan lagi melalui proses destilasi untuk memisahkan minyak dan airnya. Setelah itu, kita matikan. Nah, minyak atau lemak dari kacang tanah ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai bentuk minyak nabati. Dan selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku berbagai macam kosmetik. Minyak ini juga dapat diuji lebih lanjut seperti uji asam lemak bebas dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Mahasiswa. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Jika kita urutkan dari awal hingga akhir, maka metode sokletasi dalam ekstraksi kacang tanah cukup rumit. Karena kacang harus benar-benar dalam keadaan kering. Kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang berasal dari Amerika Selatan. Tepatnya berasal dari Brazil. Penanaman pertama kali dilakukan oleh seorang Indian atau suku asli bangsa Amerika di benua Amerika. Penanaman yang dilakukan oleh pendatang dari Eropa berkembang.
Kacang tanah ini pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad 17 dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis. Nama lain dari kacang tanah adalah kacang una, kacang jebrol, kacang Bandung, kacang Tuban, dan kacang kole. Manfaat dari minyak yang dihasilkan oleh kacang tanah ini diantaranya dibutuhkan oleh tubuh sebagai energi yang berbentuk minyak nabati. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai bahan baku berbagai kosmetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SGTV, salam ruang mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Dwi Nurvita. Saya mahasiswi program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Nah, di sini saya telah melakukan praktikum mengenai ekstraksi metode sokletasi, di mana ekstraksi ini menggunakan sampel kacang tanah dan pelarut N-heksan. Nah, sokletasi itu sendiri yaitu metode pemisahan komponen menggunakan pelarut. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, komponen yang digunakan yaitu kacang tanah dan pelarut yang digunakan yaitu N-heksan. Di mana N-heksan itu yaitu merupakan suatu larutan nonpolar, di mana bisa melarutkan minyak. Tujuan dari praktikum itu sendiri yaitu kita mengetahui cara mengolah kacang tanah menjadi minyak dan menjadi alternatif untuk pemanfaatan kacang tanah dengan baik. Untuk manfaatnya sendiri, minyak kacang tanah itu merupakan minyak nabati, dan minyak nabati ini sendiri sangat bermanfaat sekali bagi tubuh, bisa menghasilkan energi juga. Dan untuk minyak ini bisa digunakan juga sebagai bahan baku berbagai kosmetik, bisa juga dikonsumsi untuk mengurangi resiko kanker, seperti mengurangi penyakit jantung dan kanker yang lainnya. Baik, untuk bahan pengganti selain kacang tanah bisa menggunakan nabati yang lain seperti kacang-kacangan atau buah zaitun, seperti kelapa sawit, seperti itu. Dan simplisia yang telah dikeringkan yang mengandung minyak nabati lainnya. Untuk sarannya sendiri, balik lagi kepada tujuan awal yaitu atau manfaat dari minyak kacang tanah ini yaitu untuk menambah energi. Karena sebagai minyak nabati, maka perlu diperhatikan bahwa konsumsi dari minyak nabati itu sangat penting karena untuk menambah energi ya. Dan itu juga bisa kita lakukan atau kita konsumsi seperti VCO mungkin ya. Di VCO itu sama seperti minyak nabati gitu. Baik, saran untuk teman-teman yang akan melakukan praktikum ekstraksi menggunakan metode sokletasi ini, yang pertama mengenai sampelnya. Sampelnya seperti contoh yang tadi kita lakukan yaitu kacang tanah. Nah, sampel di sini pastikan harus benar-benar kering karena kadar airnya harus dikurangi dulu, yaitu dengan cara di oven. Yang kedua yaitu ada di dalam pelarut. Nah, di mana pelarutnya itu karena ini mengekstraksi minyak, maka pelarut yang digunakan itu harus pelarut nonpolar. Seperti contohnya tadi kita menggunakan pelarut nonpolar N-heksan. Nah, N-heksan atau bisa juga pelarut ether maupun alkohol. Nah, kenapa menggunakan pelarut nonpolar? Karena pelarut nonpolar itu akan melarutkan minyak. Nah, baik untuk suhunya sendiri. Suhunya sendiri itu harus pada titik didih sesuai dengan pelarutnya. Seperti contoh N-heksan pada suhu 69 derajat Celcius dan untuk alkohol 78 derajat Celcius, seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan atau telah menonton praktikum kita kali ini. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang mahasiswa. Kegiatan dalam praktikum ekstraksi kacang tanah dengan metode sokletasi sangat menarik dan cukup sulit karena terdapat proses penghalusan, proses pengeringan,
proses pengambilan zat cair dari benda padat menggunakan metode sokletasi. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan uji coba terhadap objek dalam pemanfaatan minyak kacang tanah dalam menambah daya energi pada makhluk hidup. Untuk sahabat SJTV, jangan ragu untuk mencoba praktikum ini di rumah ya. Ruang Mahasiswa episode kali ini memberikan kita banyak informasi terkait metode-metode dan bahan-bahan kimia. Semoga hari-hari kalian tetap bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Oke Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya sudah... Upaya penanganannya.